Ribut amat sih ente. Kenapa jika setiap ada niat untuk menikah selalu merasa was-was dalam hubungan? Niat untuk menikah selalu was-was dalam hubungan. Jadi maksudnya gini ya, mungkin kalau mau menikah itu ada was-was ya kali ya. Ada cemas, takut ditolak ya. Takut apa namanya? Enggak mampu jadi pemimpin, takut enggak mampu jadi ini istri gitu ya. Ini setan. Jadi gangguan setan itu salah satunya apalagi ketika sudah lamaran, sudah hitbah, itu was-was ya. Dan tiba-tiba laris, itu kadang-kadang termasuk tuh. Jadi salah satu termasuk gangguan ketika lamaran apa? Tiba-tiba laris manis. Ya, selama ini semut pun tidak pernah menyapa itu. Ya. Pas begitu lagi kita khitbah tiba-tiba mantan lah. Akhi gimana antum kabarnya? Ketua LDK dulu, ini anak teman antum, anak sekretaris antum. Tiba-tiba akhi, wow teman lama, teman SD, teman SMP, chat semua, ngajak nikah seakan-akan mau ngajak nikah sama kita gitu kan. Tiba-tiba laris, tiba-tiba oh banyak yang ini suka. Itu jebakan-jebakan Batman ketika kita mau menikah. Termasuk was-was, ragu. Maju jangan ya. Nanti kalau maju, aduh ya Allah, gimana ya? Baca perbanyak surah Anas ya. Perbanyak-banyak mandi pakai bidara. Bagus. Kalau bidaranya tetesin air enggak mampu juga, minum langsung aja. Ya, supaya lebih terasa. Ya. Zikir pagi petang apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah ya, yang 5 ayat pertama, ayat kursi dan juga 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Sama Ikhlas, Falak, Anas. Perbanyak karena was-was setan. Setan tidak mau seorang itu menyempurnakan agamanya. Setan tidak suka. Teman-teman nikah tuh enggak suka. Kalau bisa yang sudah menikah itu yufarriquna bainal mar'i wazauji. Terpisah cerai. Makanya kalau kita menikah itu berhubungan bacanya apa? Allahumma jannibna syaitan. Wa jannibi syaitana ma razaqtana. Supaya jauh dari gangguan setan. Setan akan berusaha merongrong kita. Belum menikah begitu, sudah menikah pun sama. Ketahuan aib suami. Oh, ternyata pas sudah nikah, oh geneng kentut suami bau. Selama ini kan kecium kalau lagi pacaran kan dia kentut, ya Allah harumnya gitu. Bau juga loh. Ini artinya aib seorang pacaran itu ya, itu enggak terlihat, seakan indah, dihiasi oleh syaitan. Tapi begitu nikah, kebaikan-kebaikan tuh rasa kurang bersyukur lah, kurang kita rasakan semua, jadi itu jebakan syaitan, termasuk was-was. Jadi kalau ada yang teman-teman mau menikah ragu-ragu, bismillah, semangat. Saya sudah menikah teman-teman, alhamdulillah sangat bersyukur, bahagia sekali, indah nikah itu. Dimotivasi saat-saat saya loyo lusuh, Mi pulang malam terus, kata istri, Bi ingat ya, Abi ini dalam dakwah loh, apalagi Abi ngurusin ahwat-ahwat itu, pahalanya besar Bi, insya Allah. Nanti insya Allah di surga Allah siapkan rumah-rumah buat kita. Subhanallah. Itu istri saya lagi lesu dicium sama istri. Allahu Akbar. Wah, semangat lagi. Ya, kalau ente kan balut bantal guling doang kan dicium. Semangat gitu kan. Jadi indah. Ada yang lemah, aib dari istri pasangan, doa sama Allah, ya Allah. Makanya ketika kita dalam menikah itu istikharah, jangan pernah berhenti, terus istikharah. Jangan cuma sekali, terus istikharah. Sampai akad bismillah sudah akad qabil tuku nikah, udah. Ketika sudah terima udah saya istikharahnya. Sampai besoknya mau akad istikharah, petunjuk. Ya Allah, kalau ini ikhwan enggak baik bagi hidup saya, dunia saya, akhirat saya, agama saya, orang tua saya, anak-anak saya, karir saya, dakwah saya, tolong ganti ikhwan ini ya Allah dengan ikhwan yang lebih baik. Kalau akhwat ini enggak baik buat dakwah saya, orang tua saya, keluarga saya, dakwah saya, agama saya, ganti akhwat ini lebih baik. Terus minta petunjuk kepada Allah. Ya, sampai teliti, tanya ustadz, sosial medianya statusnya pantau. Karena ada kemarin ikhwan akhwat yang hampir mau menikah sebentar lagi. 1 pekan lagi jaraknya. Kata ikhwannya begini, saya tidak pernah merokok. Saya tidak pernah terlibat dengan cewek-cewek nakal. Pas seminggu lagi mau nikah, ternyata ada foto tersebar di internet, wallahu alam bisawab bagaimana cerita itu muncul. Beliau pernah di diskotik bersama pelacur, dan beliau ya cowok itu ya sama pelacur ya, terus merokok. Diklarifikasi lewat saya, antum cuma jawab benar atau bohong.
Saya nggak nanya apa-apa. Ahi ada foto gini, bener atau bohong? Bener Ustadz. Kapan ini? Sekitar 15 tahun lalu. Lalu akhwat itu mundur menarik diri. Karena dia tidak jujur. Kau dia jujur bilang, saya dulu jahiliyah. Saya dulu jauh dari Allah. Sekarang saya pengen hijrah, saya pengen taubat. Itu mungkin lain ceritanya. Tapi dia mengklaim dirinya tidak pernah begini begitu. Ini petunjuk Allah. Akhwat itu boleh nggak nolak? Boleh saja nggak jadi, tidak masalah. Itu hak akhwat. Ya. Ada akhwat, masya Allah terlihatnya cantik, soleha. Ternyata pernah tidur dengan lebih dari 3 laki-laki. Berzina. Punya istri begitu mau nggak? Kalau dia sudah hijrah, insya Allah jadi mukminah, ya udah terima saja. Tapi jujur di awal. Saat saya nggak tanpa harus membuka aibnya. Saat saya sudah tidak gadis lagi, itu sampaikan aja. Ya udah jujur. Ketika jujur itu jadi pertimbangan. Jangan sampai ketika nanti sudah menikah ternyata baru ketahuan, oh nggak perawan nih, maka fasyah nikah, rusak nanti nikahnya, dibatalkan, bisa itu. Karena tidak jujur. Itu ya teman-teman sekalian. Makanya istikharah itu penting. Pembimbing ya, perantara, wasilah itu sangat penting. Sebelum teman-teman nanti menyesal. Dan kita siap memfasilitasi itu. Makanya teman-teman akhwat-akhwat, ikhwan-ikhwan yang ingin kita fasilitasi tentu harus daftar member ke Kang Harisa ya. Nanti hubungi Kang Harisa. Gitu ya. Insya Allah kita dampingi. Kalau ada teman-teman kenal ikhwan, akhwat, saya ragu sama ikhwan ini, akhwat ini, gimana menurut Ustaz? Kasih ke saya. Boleh, saya cek nanti. Ya bukan saya terawang, bukan ya. Saya bukan itu. Kadang-kadang ada yang maksa begitu. Gimana menurut Ustaz Ikhwan itu? Gimana? Saya bukan dukun. Ya, kita teliti dulu, cari tahu siapa beliau. Ada jalannya itu. Sering begitu. Ya itu ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ya Allah berikan kemampuan kepada kita memiliki syakhsiyah Islamiyah yang baik ya, yang sempurna, yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang baik akidahnya, baik salatnya, ibadahnya, baik akhlaknya, juga kita bermanfaat untuk yang lainnya. Tidak menjadi akhwat-akhwat, ikhwan-ikhwan KW lah begitu ya. Untuk para akhwat-akhwat perhatikan penampilannya, pastikan busananya rapi, kayak kerudung jangan sampai ada punuk unta ya. Atau punuk unta ya, menjelut di atas. Tapi masih ada punuk unta sekarang ya, ntar ke depan diperbaiki. Ya masih, mohon maaf ya, ikhwan-ikhwan juga begitu diperbaiki lah. Yang suka PHP-in akhwat ya, suka bangunin qiyamul lail doang, dia juga enggak qiyamul lail gitu ya. Nah, ini hati-hati juga ya. Nauzubillahi min dzalik. Demikian wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pertemuan kita berfaedah. Nanti insya Allah bisa bertemu pada pekan-pekan berikutnya ya. Nanti mungkin saya mau cuti sedikit nih Kang Haris ya, istri mau minta jadi jalan-jalan ya. Dah baik, mudah-mudahan dia akan saya sehat terus ya teman-teman sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.